agar niat mudik ditunda dulu. Namun situasi belum sepenuhnya kondusif, belum aman. Kemungkinan untuk tertular COVID dalam perjalanan masih sangat besar. Tak terasa setelah sebulan penuh umat muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa menahan makan, minum, dan nafsu, maka tibalah kini untuk merayakan Lebaran. Lebaran identik dengan pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan keluarga, namun selama pandemi COVID-19, Indonesia membatasi mobilitas orang untuk mencegah penularan virus corona, salah satunya dengan kebijakan larangan mudik, baik mudik di dalam negeri maupun mereka yang ada di luar negeri. Hal tersebut membuat diaspora asal Indonesia harus merayakan Lebaran dengan cara yang berbeda dan memupuk rindu pada tanah air. Rindu untuk melakukan silaturahmi, baik kepada teman, saudara, hingga kerabat, dan saling mengunjungi rumah masing-masing dengan membawa hadiah dan berbagi makanan. Ketupat menjadi salah satu item yang menjadi ciri khas saat Lebaran tiba. Beras yang dibungkus menggunakan daun kelapa muda ini menjadi makanan wajib yang ada di meja untuk disantap bersama opor ayam dan lauk lainnya. Perayaan Lebaran di berbagai negara sebenarnya memiliki kesamaan, namun tak sedikit pula di antaranya yang berbeda. Lantas, bagaimana dengan perayaan Lebaran di negara orang? Kita kupas lengkapnya di Indonesia Bicara Spesial Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali perayaan Idul Fitri harus dilaksanakan di tengah pandemi. Masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri banyak yang tidak bisa pulang ke tanah air dan memilih untuk mengurungkan niat berlebaran di kampung halaman. Lalu bagaimana suasana Ramadan dan perayaan Idul Fitri di sana? Bagaimana mereka mengelola rasa rindu pada keluarga di Indonesia? Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait ketika lebaran di negeri orang. Dan seperti biasa pemirsa, kita sudah tersambung melalui Zoom call dengan narasumber. Kali ini kita terhubung dengan Doni Ardiansyah, diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak April. Baik, Pak Doni apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Mas Doni bisa diceritakan di Amerika betul ya? Betul. Di sana kegiatannya apa Mas? Saya pelajar Mbak. Pelajar, baik. Sudah Betul. berapa lama tinggal di Amerika? Ini masuk tahun kelima saya. Masuk tahun kelima. Mas Doni bisa diceritakan seperti apa pengalaman berpuasa di negeri orang, Mas? Oh iya, oke. Kalau berpuasa sama aja sih Mbak ya. Jadi nggak jauh berbeda. Hanya mungkin perbedaannya adalah di negara dengan 4 musim, tentunya waktu untuk berpuasanya berbeda dengan yang saya biasa alami di Indonesia. Apalagi saat sekarang ini menjelang summer, puasanya itu bisa mencapai 15 jam. 15 Sebenarnya kalau jam. tahun ini betul. Kalau tahun ini tidak separah ketika saya pertama kali menginjakkan kaki ke Amerika ya. Jadi 5 tahun yang lalu tuh saya puasa dari jam 4:30 pagi sampai jam 9, sampai hampir jam 9:30 malam. Jadi hampir 16 jam. Gitu. Hampir 16 jam. Sudah bisa melaluinya Mas selama 1 bulan atau ada hambatan ketika itu? Mungkin di beberapa hari pertama aja Mbak ya. Jadi setelah 3 hari biasanya tubuh kita sudah mulai beradaptasi, jadi kita sudah bisa menyesuaikan. Setelah itu sih tidak ada masalah. Baik. Kalau itu di saat normal ya, belum memasuki pandemi. Kalau sekarang pandemi dan juga berpuasa, apakah ada yang berbeda Mas Doni? Kalau dari sisi ibadahnya, saya rasa tidak banyak perbedaan karena kita tetap berpuasa, kita tetap bisa sholat tarawih, kita tetap bisa membaca Quran. Hanya saja mungkin interaksi
berinteraksi dengan mungkin sesama masyarakat Indonesia atau sesama umat Muslim yang ada di kota saya tinggal ini itu jauh berkurang. Karena kalau biasanya sebelum pandemi kita bisa tarawih bersama di masjid, tahun lalu setelah pandemi datang, tarawih kita tidak bisa melakukan tarawih lagi. Atau misalkan kita bisa mungkin sebulan 4 kali kita buka puasa bersama dengan teman-teman Indonesia yang ada di sini. Tahun lalu itu tidak sama sekali gitu. Jadi kehilangan beberapa momen begitu ya, kebersamaan dengan teman-teman sesama warga negara Indonesia di sana. Mas Doni, Betul malam sekali. ini kita akan merayakan takbiran begitu. Insya Allah besok kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Apa yang paling Mas Doni rindukan begitu dari Indonesia? Yang jelas saya kangen keluarga karena sudah 3 tahun saya tidak sempat pulang ke Indonesia. Lalu yang kedua saya kangen dengan suasana Lebaran, suasana takbiran yang tidak saya rasakan sama sekali ketika saya berada di Amerika. Ya, dan ketiga yang jelas makanannya ya, karena makanannya di sini mau sebagaimana kita usaha membuat atau kita berusaha untuk mencari, tetap rasanya tidak sama gitu loh kalau tidak dimakan. Dan makannya juga tidak bersama Indonesia. orang-orang tersayang ya Mas Doni ya. Betul sekali. Baik. Ya. Terakhir pulang ke Indonesia 3 tahun yang lalu. Betul, 3 tahun yang Baik, lalu. 3 tahun yang lalu. Itu berarti sudah 3 tahun tidak pulang ke Indonesia. Mas Doni, apa sih harapan atau cita-citanya yang ingin Mas Doni lakukan ke depannya? Apalagi ini kan di hari kemenangan begitu besok. Ya, harapannya sebenarnya pertama bagi diri pribadi dan keluarga ya, saya harap kita semua sehat-sehat selalu, kita semua diberikan umur panjang dan kita bisa melalui masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini dengan tidak kurang apapun. Kedua, untuk secara umum saya harap bisa lebih baik lagi. Saya harap semuanya atau kondisi Indonesia atau kondisi dunia secara umum itu bisa lebih baik lagi lah. Baik, amin ya robbal alamin. Mas Amin. Doni, kalau tadi Mas Doni mengatakan rindu sekali dengan keluarga. Kebetulan ini kita ada di channel Indonesia Bicara, channel MNC News yang bisa disaksikan, bisa melalui live streaming juga. Mungkin Mas Doni ada yang ingin disampaikan kepada keluarga, silahkan Mas Doni. Ya, di malam Lebaran ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita tanpa ada kurang satu apapun, dan maaf lahir batin juga tentunya, dan semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Kita sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Mas Doni, Amin. ada rencana apa besok merayakan Hari Raya Idul Fitri? Kumpul-kumpul sama keluarga yang jelas, karena saya di sini bersama dengan istri saya dan 3 orang anak saya. Jadi karena saya juga masih khawatir untuk kumpul-kumpul dalam skala besar, jadi ya minimal saya kumpul dengan keluarga, saya merayakan bersama keluarga. Kalau cuaca mendukung, kita mungkin akan piknik, jalan-jalan ke taman, ya kita makan-makan Lebaran di taman lah. Baik, saya ingin bertanya sedikit soal pandemi COVID-19 di sana. Mas Doni, seperti apa penanganan COVID-19 di sana dan untuk warga negara Indonesia yang di sana? Apakah sudah divaksin? Saya sendiri sudah mendapatkan vaksin, Mbak. Jadi mulai pertengahan April kemarin memang pemerintah Amerika Serikat sudah membuka vaksinasi secara umum untuk dewasa yang berusia 16 tahun ke atas. Jadi saya dan keluarga, saya dan istri sudah divaksin. Lalu kalau saya lihat penanganan COVID-19 sebetulnya ketika masa pandemi itu tidak terlalu bagus kalau menurut saya, karena memang adanya, pertama mungkin adanya perubahan administrasi, perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat. Lalu kedua juga
karena memang masyarakat Amerika Serikat sendiri yang sangat beragam, sehingga penerapan kedisiplinannya juga berbeda-beda. Tapi untuk masalah vaksinasinya, saya rasa ini cukup baik ya, karena vaksinasi dapat dilakukan atau didistribusikan dengan skala yang lebih luas kalau saya lihat bila dibandingkan dengan negara-negara lain, dan alhamdulillah mayoritas orang Indonesia yang saya kenal di kota ini sudah divaksin semua. Baik, sudah divaksin semua. Lalu aktivitas sehari-hari di sana seperti apa? Apakah sudah kembali normal atau ada pembatasan yang dilakukan? Masih ada pembatasan di sana-sini, tapi memang tidak seketat tahun lalu. Jadi restoran sudah buka dengan kapasitas yang dibatasi tentunya. Terus gathering atau acara kumpul-kumpul dalam skala besar memang masih dilarang. Tapi gathering dalam skala kecil dengan jumlah di bawah 10 orang itu sudah diperbolehkan. Kalau untuk saya sebagai pelajar, kegiatan perkuliahan memang belum masuk kondisi normal, jadi memang perkuliahan masih dilakukan dengan secara online. Tapi untuk beberapa kelas sudah mulai fleksibel, jadi sudah mulai ada hybrid class. Anak-anak saya pun sudah mulai masuk kelas secara in person sejak 3 minggu yang lalu. Jadi sekolah anak-anak, sekolah SD, SMP itu sudah mulai in person class sejak 3 minggu yang lalu. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya Mas Doni. Betul sekali. Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Mas Doni sudah berbagi informasi kepada kami dan berbagi pengalaman tinggal di negeri orang tapi tetap merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, salam untuk keluarga di sana, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.